Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita ngaji, kita niat terlebih dahulu agar hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkahi oleh Allah, diberikan barokah umur, sehat walafiat. Allah selalu melindungi kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang soleh-solehah. Semua hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita niatkan pula dalam niatan ngaji ini untuk mencari rahmat Allah, dan kita hadiahkan pahalanya untuk kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, baik itu kedua orang tua kita, mbah-mbah kita, kerabat kita, tetangga kita, jamaah kita. Mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dijadikan kuburannya Rawdhatun min Riyadil Jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya digembarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Kerabat kita, jamaah kita, tetangga kita di sekitaran Masjid Al-Jihad, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bersama-sama memakmurkan Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ta'alima wa tadhakkura tadhakkura wa tadhkira tadhkira wa naf'a wal naf'a wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata ifadata wal istifada wal istifada wal hadda wal hasa ala tamassuki la tawasuki bi kitabillahi bi kitabillahi sunnati rasulihi rasulihi wa du'a wa du'a ilal huda ila al-huda wa dalalata dalallata ala al-khairi ala al-khairi ibtigha'a ibtigha'a wajhillahi billahi wa mardatihi mardati wa qurbihi qurbihi wa thawabihi. thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah belajar rutin, ngaji rutin setiap hari Kamis pada salat subuh, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan daripada arkan sholat yang kita sudah bahas sampai habis, terlebih dahulu kita niat iktikaf agar wudhunya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan dosa kita yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid fi hadzal masjid a'udzu fihi adutu fihi billahi ta'ala. lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang arkan sholat, rukun-rukunnya sholat. Di mana rukun pertama yaitu niat, di mana niat itu beriringan dengan takbiratul ihram. Ketika seseorang mengangkat tangan Allahu Akbar, hati harus mengatakan usolli fardhu maghribi ala rakaat mustaqbil qiblah imaman, kalau menjadi imam, kalau menjadi makmum makmuman lillahi ta'ala. Sudah itu rukun yang pertama, yaitu niat. Biasanya kita setelah takbiratul ihram, ya, setelah membaca Allahu Akbar, kita tidak langsung baca Fatihah, tapi kita
Iftitah itu kabiro, di mana dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, apabila kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai takbir, membaca takbir Allahu Akbar fi shalah, di dalam salat, sakata haniyatan, berhenti sejenak, qabla an yaqra, sebelum membaca Fatihah. Faqultu ya Rasulullah, lalu satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, dengan ayahku dan ibumu saya bersumpah kepadamu ya Rasulullah. Ara'aita satautuka baina takbir wal qira'ah ma'adul. Aku tahu, aku melihat, aku perhatikan engkau setelah takbir engkau itu berhenti dan membaca dan langsung membaca Fatihah. Apa yang kau baca ya Rasul? Qala aqul, katakan Nabi, beliau mengatakan aku mengatakan, yaitu apa? Kabira walhamdulillah. Da'ifatan ya kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Ini wajah sampai habis. Itu doa iftitah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya doa iftitah itu ada dan diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak wajib, hukumnya sunnah. Biasanya kita setelah baca doa iftitah, wa ana dzalika minal muslimin, kan gitu ya. Kalau di dalam hadis yang lain itu ditambah, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunqqa thawbal abyad min ad-danas. Allahumma silni min khotoya bis-salji wal ma' wal barad. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu cuma sebagai pengetahuan saja. Mau diamalkan monggo, mau tidak diamalkan monggo. Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan ketika kami sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila sampai selesai. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapa tadi yang mengucapkan kalimat tersebut ketika sholat? Salah seorang sahabat bertanya, saya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tersebut, yaitu doa iftitah kabirah ya. Karena ketika kamu mengatakan subhanallah wa kabirah walhamdulillah katsir sampai habis, saya lihat pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu. Kata Ibnu Umar, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka semenjak itu setelah aku mendengarkan kanjeng Nabi menjelaskan demikian, maka aku tidak akan meninggalkan untuk membaca doa iftitah. Itu doa kabirah. Sudah. Kemudian rukun kedua yaitu takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Rukun ketiga yaitu qiyam alal qadri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah, membaca Fatihah dalam arkan salat hukumnya salat. Sedangkan membaca surah Qul huwallahu ahad atau Qul ya al-kafir dan seterusnya itu hukumnya apa? Sunnah. Rukun kelima yaitu rukuk harus lurus ya, ini tidak boleh agak dongak, tidak boleh. Kalau agak merunduk sah tapi makruh. Kalau dongak itu tidak sah rukuknya. Bahkan bacaan dalam rukuk itu beda-beda ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas doanya yaitu kanjeng Nabi mengatakan subhanallahil azim 3 kali. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah ada 2 hal. Yang pertama doanya ketika rukuk subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam doa yang kedua riwayat Sayyidah Aisyah doanya ketika rukuk subuhul qudus rabbul malaikati war ruh. Itu doa
wal adhamah. Itu semuanya doa ruku. Kita biasanya bacanya doa ruku apa? Subhan rabbiyal Azim. azimi wa bihamdi. Apakah ada dalilnya? Ada. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah namanya Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, qala fakat kana Rasul ada Rasulullah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat dalam rakaat ruku, qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi talasa 3 kali. Ini kita sudah amalkan. Wa idza sajada, kalau beliau dalam keadaan sujud, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu doa ketika rukuk. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis, innal 'abda idza qama lis-shalah, sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu melaksanakan sholat, bidunubih, dosanya itu didatangkan. Dosanya itu didatangkan kepada seorang hamba yang sholat tersebut. Kullama wada'at ala atiqihi, setiap dia itu ketika beliau berrukuk, ya, fakanna fakullama raka'a aw sajada asaqat anhu. Seketika seseorang itu ibadah berdiri, itu didatangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu rukuk, dosanya berada di pundaknya. Ketika dia rukuk, maka dosanya itu berguguran. Ketika sujud, dosanya pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang itu memiliki dosa, kemudian itu dia menjaga sholat 5 waktu, insya Allah dosanya mudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang kelima, yaitu rukun. Rukun yang keenam yaitu iktidal. Iktidal berdiri daripada rukuk. Yang mana doanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Diceritakan di sini dari Ubaid Al-Hasan dari Abu Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari rukuk mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Doanya bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma-syi'ta bi syai'in ba'du. Itu hadisnya kuat, Muslim. Dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi mengatakan, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kata Kanjeng Nabi, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Karena siapa saja yang mengucapkan demikian, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ucapan tersebut berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketika apa? Iktidal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Ada lagi doa yang lain, yaitu hanya apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apakah boleh bahwasanya ada seorang laki-laki sholat, ketika sholat dia mengatakan demikian, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang berdoa demikian? Saya, Rasulullah. Maka ketahuilah, ketika engkau berdoa demikian, aku melihat kurang lebih 300, dalam kata lain 30 malaikat datang mengelilingi orang tersebut berebut untuk mencatat amal baiknya. Saking banyaknya amal sampai rebutan. Aku senang di sini, aku senang di sini. Saking besarnya pahala. Ala kulihal, kesimpulannya, doa-doa yang kita lakukan ketika sholat, dalam kata ruku,
sujud, tasawuf akhir, semuanya itu ada doanya, dan doanya itu ada dalilnya, ada hadisnya. Cuma semuanya itu doa yang kita lakukan di dalam sholat, semuanya itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib hanya takbiratul ihram, Allah, yaitu niat beriringan dengan Allahu Akbar, baca Fatihah, habis baca Fatihah dan baca surah langsung rukuk Allahu Akbar. Ketika rukuk, meskipun tidak baca doa, yang penting rukuk ada tumanina, berhenti sejenak. Ukurannya yaitu seseorang membaca subhanallah, sallallahu liman hamidah, subhanallah. Tidak baca doa apa-apa. Apakah sah salatnya? Sah. Ya, jadi semacam itu. Yang ketujuh yaitu sujud marratain, sujud 2 kali. Kemudian yang ke-8 julus baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Kemudian yang ke-9 yaitu tasyahud akhir. Yang ke-10 duduk untuk tasyahud akhir. Yang 11 membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Yang terakhir yaitu membaca salam dan tertib, di mana seseorang ketika membaca salam harus mengatakan ada huruf alif lam, yaitu assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Apabila seseorang mengatakan assalamualaikum, maka sholatnya tidak sah, dan itu harus diucapkan. Tidak boleh ketika salam imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, dia cuma diam, dia cuma noleh, cuma tidak mengatakan assalamualaikum, atau cuma menggetarkan bibir tapi tidak keluar kata-kata assalamualaikum, maka sholatnya tidak sah. Ya, itu daripada arkanus sholat. Hukum hanya mengucapkan salam. Oke. Saya lihat di YouTube maupun di masjid-masjid ada yang assalamualaikum warahmatullah, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau salam sholat biasa kan hanya assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ada juga yang assalamualaikum warahmatullah, yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang pas yang bagaimana, Ustaz? Kalau di dalam sholat, ya, di dalam sholat itu doa yang dibaca ketika salam yaitu assalamualaikum warahmatullah, bukan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang ketika sholat mayit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ketika seseorang itu melaksanakan sholat selain sholat mayit, ya, ketika salam assalamualaikum warahmatullah, ketika kum baru noleh warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu dalam sholat yang benar. Kalau sholat mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itu saja. Itu ukuran salam. Kalau paling sedikitnya salam bagaimana? Assalamualaikum, assalamualaikum, boleh. Jelas? Cuma jarang kita ketahui semacam itu. Jarang. Daripada nanti dipraktikkan geger, kasananya assalamualaikum warahmatullah. Tapi seandainya orang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, tidak apa-apa. Khilaf sunnah makruh. Segala sesuatu yang berpaling tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Itu pembahasan tentang arkanus shalah. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan sholat. Wahya arba'atun, hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 4. Ini penting. Al-awwal, yang pertama al-kalam, berbicara, ngomong di dalam sholat. Fihi tafsir, itu ada perincian. Yang pertama, idza kana kasiran
bisa nggak boleh. Nah kita yang sholat benar, dukur mari itu loh. Nah, tapi nggak sadar loh, aku sholat bagaimana? Batal. Batal. Paham ini nggih? Bisa sholatnya munjar-munjar di melewati kita, buka pintu ini, habis itu keluar dari rumah, keluar di sini, kontakin kita yang sholat nggak kusuk. Dukurin mati itu loh. Nah bagaimana? Batal. Sholat yang kita lakukan mengucapkan demikian sengaja ataupun tidak sengaja 4 kalimat atau lebih hukumnya batal. Yang kedua, tidak ada qalilan, jika keberadaan ucapannya itu sedikit. Akal min arba'i kalimat, lebih sedikit daripada 4 kalimat, atau 2 kalimat atau 3 kalimat. Fayutil, maka batal in kana muta'ammidan, batal sholatnya apabila dia mengatakan lebih kurang dari 4 kalimat tersebut, kalimatnya sedikit, jika dia mengatakan dengan sengaja. Contoh misalkan ketika kita sholat Allahu Akbar, sembari makan pisang goreng ini. Mungkin kita sholat di di rumah atau di kantor atau di mana, di musola atau di mana pun. Ada teman kita teman yang nggak sholat ini iseng, tahu kita sholat, udah semangat. Iyo, misalkan ditanya itu, bagaimana ya? Kalau kita itu mengucapkannya itu dalam kata sengaja, maka batal. Sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, ada pembahasan yang lain. Ya. Dalam betul kalam ada di sholat, ukuran ucapan yang membatalkan sholat. Wal kalam sholat khitab adabi, yaitu ucapan yang baik untuk khitab, berbicara sesama manusia. Masail fi kalam fi sholat, masalah-masalah berbicara ketika seseorang melaksanakan sholat. La yumkinul kalam qalil fi salah satu halat, tidak batal seseorang itu berbicara hanya sedikit di dalam sholat. Ada 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ini, seseorang ketika sholat Allahu Akbar berbicara sedikit, bukan banyak, maka sholatnya tidak batal. Yang pertama, idza kana nasiyan, apabila dia itu lupa. Nah, justru kita sholat gak sadar lupa, aku sholat. Dia menyatakan, memberikan pemahaman kepada seseorang atau anak kita atau istri kita, siapa yang habis pindah tempat ini, kita mengatakan saya, aku, bagaimana? Nah itu tidak batal. Kata-kata aku kan satu kalimat, tidak? Iya. Iya satu kata. Ya satu kata ya. Tidak karena nasihat, jika keberatan baru lupa. Tapi kalau sengaja hukumnya apa? Ya kalau lupa ketika dia sholat, aku melanjutkan saja tidak apa-apa, sah sholatnya. Yang kedua, tidak karena jadilan, apabila seseorang tersebut jahil. Apa jahil? Jahil itu tidak ngerti hukumnya, seperti dia itu hidup di pedalaman, agamanya Islam, tapi di sana tidak ada tokoh agama, ulama, tidak ada, sehingga sholat ya asal-asalan. Bagaimana sholatnya ya saja ya, karena tidak tahu hukumnya. Cuma dia Islam, diwajibkan sholatnya ya rukuk ya tidak, tapi tidak tahu yang benar bagaimana. Pokoknya rukuk, pokoknya sujud. Bagaimana sholatnya? Sah sholatnya ya, dengan syarat ucapannya itu sedikit. Yang ketiga, tidak sama lisanu, apabila kalau bahasa kita itu latah. Jadi ketika orang sholat Allahu Akbar ditulim ya, disentuh
Ini gimana? Ada. An-nutq bi harfin wahid. Yang kedua tentang pembahasan berbicara, yaitu an-nutq, berbicara biharfin dengan satu huruf. La yumtil, tidak membatalkan sholat. Wa in kana muta'ammidan, walaupun dia itu berbicara dengan sengaja. Saya ulang, berbicara dengan satu huruf tidak membatalkan sholat meskipun dia mengucapkan satu huruf tersebut dalam sholat dengan sengaja. Illa fi salasati halat, kecuali dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan ini meskipun dia berucap dengan sengaja satu huruf, itu hukumnya batal. Saya ulang, berbicara satu huruf ketika seseorang sholat dengan sengaja itu tidak batal. Satu huruf, kita sebut Allahu Akbar, kita berbicara satu huruf, maka sholat kita yang kita ucapkan keluar dari kita satu huruf dengan sengaja kita mengatakan tidak batal kecuali dalam 3 keadaan. 3 keadaan ini meskipun satu huruf hukumnya batal. Apa itu? Yang pertama, idza kana harfun mamdudah, jika hurufnya itu mad panjang. Contoh misalkan ketika kita sholat dijewit, kan panjang Pak, bagaimana? Batal. Saya ulang, satu huruf, misalkan kita sebut Allahu Akbar. Kamu lah yang makan pisang goreng saya. Kita jawab I Y O. Batal? Enggak batal. Satu-satu. Jelas ya? Tapi kalau sama I Y O bisa batal. 3 huruf ya. Ini satu huruf. Ya. Tapi kalau panjang misalkan huruf B dipanjangkan, atau huruf ain atau ha, maka batal. Atau gampangannya kalau kita itu dicubit, mungkin kita sholat di samping kita ada anak kita, gitu loh. Habis itu nyubit kita, saking loroe hanya keluar kata bagaimana batal. Satu huruf dipanjangkan, batal. Yang kedua, idza kana mufhiman, jika satu huruf tersebut memberikan pemahaman, ini bagi orang yang ngerti saja. Contohnya kalau hiki, seperti ucapan ki dalam bahasa Arab namanya wikoyah, artinya jagalah. Ya, misalkan kita sebut Allahu Akbar, sama-sama ngerti bahasa Arabnya ini, ngerti. Dia sholat ki, dia tahu artinya ki itu wiayah, yaitu jagalah. Bagaimana? Batal. Walaupun satu huruf. Kemudian ai yaitu artinya minal wiayah, kumpulkan. Maka hukumnya batal. Itu semuanya sekali lagi bagi orang yang ngerti. Yang ketiga idza kana bi qasdil la'ib, apabila dia itu bicara walaupun satu huruf dengan tujuan guyon. Salat Allahu Akbar, tujuannya guyon. A B C, misalkan bagaimana guyon atau senggol-senggolan dengan teman sebentar. Kemudian yang ini B, yang ini C, ya guyon, sholat bagaimana? Batal. Kemudian kata-kata kata-kata satu huruf tadi dari kata-kata mufhiman yang bisa memberikan pemahaman seperti ki sama i. Kalau bahasa Arabnya kan ki wiayah, ki artinya wiayah sama wiayah, jagalah sama kumpulkan, itu dari segi bahasa Arab.
rame. Nah, dilihat kalau dia bisa itu memberikan pemahaman kepada anak, jadi ini muhimman, memberikan pemahaman supaya apa? Berhenti, jangan rame. Kalau dari bahasa ini seperti artinya jagalah, memberikan pemahaman ke sama-sama orang yang mengerti bagaimana, maka batal. Paham ya? Jadi kalau misalkan rame dalam sholat, itu anak di samping kita misalkan, anak kita rame dengan yang lain, sholat di samping kita jangan batal kalau kita. Bagaimana caranya? Kakinya saja diinjak, jangan diinjak kayak ditekan sana sakitan, diinjak biasa untuk mengingatkan nggak boleh rame. Insya Allah anak itu kalau sudah dikasih isyarat macam itu sudah paham. Tapi tidak tahu lagi kalau anak yang mumet luar biasa, namanya anak kecil mumet luar biasa. Nanti ada bahasa sendiri itu, ya. Baik. Laha arba'u halan. Kemudian yang ketiga, launa taqwa binat Quran, seandainya seseorang itu mengucapkan dengan ucapan Al-Quran. Contohnya, ya hudul kita babil kuwah, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sebenar-benarnya. Atau kalimat lain firman Allah SWT yang lain, yaitu udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian dengan selamat dan aman. Contoh bagaimana itu? Ketika orang salat Allahu Akbar, ada tamu. Assalamualaikum, kita dalam keadaan sholat. Ini masuk sholat tamu. Akhirnya dia memberikan pemahaman, tapi membaca Al-Quran. Kebetulan yang diajak bicara, yang bertamu, yang mengucapkan assalamualaikum tersebut paham dengan bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Contohnya, udkhuluha bisalamin aminin. Kalau artinya, masuklah kamu dengan selamat dan aman. Ternyata berhubungan. Pertanyaannya, ketika seseorang sholat, dia mengucapkan demikian, bukan mengucapkan dengan ya was berbuah, bukan gitu, tapi memakai bahasa Al-Quran. Hal betul sholat amla, apakah batal sholatnya yang dia lakukan? Nah, di sini ada 4 keadaan. Yang pertama, taratan yaksidul Quran faqat. Kadang-kadang seseorang itu berniat membaca Al-Quran saja. Ketika sholat dia membaca Fatihah, dia mengatakan udkhuluha bisalamin amin. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk apa? Memerintahkan teman kita, orang tersebut untuk masuk rumah. Cuma kita memang membaca Al-Quran. Bagaimana? Wala taqul sholatu, maka sholatnya tidak batal. Meskipun ketika dia sholat Allahu Akbar, udkhuluha bisalamin aminin, kita niat baca Al-Quran, dia menyadari, aku korban buahnya, dia masuk. Bagaimana? Apakah sholat kita itu batal? Maka di sini dikatakan tidak batal apabila dia niat membaca Al-Quran. Yang kedua, taratan yaksidu tafhima faqat. Kadang-kadang seseorang itu bermaksud untuk memberikan pemahaman saja. Kebetulan yang masuk itu lulusan pondok pesantren misalkan. Assalamualaikum. Kita yang sholat udkhuluha bisalamin aminin. Nah, kamu mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, niatnya apa? Memberikan pemahaman kepada teman saya supaya dia masuk. Bukan niat untuk membaca Al-Quran, tapi memberikan pemahaman supaya dia masuk. Dia santri kok, dia ngerti kok bahasa Arab. Akhirnya dia masuk. Bagaimana? Fatatul sholatu. Ketika seseorang bermaksud memberikan pemahaman demikian, maka batal sholat. Batal. Yang ketiga, taratan yaksiduhuma ma'an. Kadang-kadang seseorang itu berniat sama, niatnya luru, niatnya dua. Dia mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, ambillah, masuklah ke rumah dengan selamat dan aman. Kamu membaca ayat tersebut niatnya
memberikan pemahaman kepada teman saya supaya masuk, dan saya sekaligus membaca Al-Quran. Bagaimana? Fala tabtul sholatu, maka tidak batal sholatnya. Lihat dulu, tidak batal. Yang keempat, taratan yutlik. Kadang-kadang seseorang itu tidak niat apa-apa. Ketika sholat, mungkin langsung keceplosan, langsung mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Mungkin dia di sholat sambil ngelamun atau tidak fokus ketika sholat. Ada tamu, assalamualaikum, udkhuluha bisalamin aminin. Kita kamu mengatakan demikian niatnya apa? Bukan apa? Ya tidak niat memberikan pemahaman, juga tidak niat membaca Al-Quran. Bagaimana? Batal sholat, maka batal sholatnya. Begini, itu kalau seseorang berbicara memakai bahasa Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, lau tawaqqafatil qira'ah ala tanahnu biduhril harfain fahal yajuz. Seandainya ada seseorang itu butuh ketika membaca Al-Quran, tanahnu itu berdeham. Ya. Biduhur harfain, sehingga ketika dia mengatakan keluar dua huruf. Pertanyaannya, apakah batal sholatnya? Apakah batal? Ini disebutkan idza kana qiraatul wajib, apabila seseorang itu ketika berdeham, ya, itu dalam qiraatul wajib, membaca bacaan yang wajib, Al-Fatihah, seperti Fatihah. Fatihah kan hukumnya wajib. Ketika satu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada gangguan atau serak dan sebagainya, suaranya hilang, sehingga dia apa? Berdeham. Gitu loh. Kan dua huruf. Ya. Tasahud akhir atau tasahud akhir. Tasahud akhir kan wajib dia apa? Diucapkan. Oke, tasahud akhir wajib diucapkan. Jaza tanahnu, maka boleh berdeham tersebut. Meskipun keluar dua huruf, maka tidak batal sholatnya orang yang berdeham tersebut, karena dalam bacaan yang wajib. Seperti Fatihah, harus pas, makhraj hurufnya, tasdidnya harus dijaga. Kalau dalam kata serak ini tidak jelas, saya harus apa? Tanahnu, berdeham. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iya, karena di sini gatal di korokannya. Dibutuhkan untuk apa? Untuk berdeham supaya bacaannya jelas dan pas. Bagaimana? Apakah boleh? Boleh dan tidak batal. Ya, tidak batal. Wa amma idza kana ghairu wajib, adapun jika dia itu berdeham di selain bacaan yang tidak wajib, kasurah seperti surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kan hukumnya sunnah ada surah. Dia apa? Berdeham. Ya, bagaimana? Al-qunut atau kunut hukumnya sunnah. Ya, bagaimana? Fala yajuz, maka tidak boleh. Kalau keluar dua huruf maka batal. Keluar dua huruf dua batal. Kalau satu huruf, misalkan ketika baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, masih boleh. Tapi kalau batal, karena surah tersebut hukumnya sunnah. Kemudian ada lagi. Baik, sebelum saya lanjut ini ada kurang dua hal, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Mengingatkan sholat, mengingatkan bacaan imam sholat, waktu sholat
mengucapkan ini apa? Selain bahasa Indonesia, bahasa Arab tadi. Bacaan imam itu salah, kita mengucapkan, mengingatkan. Dengan tujuan mengingatkan. Ini hukumnya bagaimana? Contoh misalkan Allahu Akbar, imam baca apa namanya? Baca Fatihah. Fatihahnya mungkin kurang pas sehingga kita yang makmum mengatakan an'amta semacam itu gitu. Bagaimana? Maka boleh sah, boleh saja makmum mengatakan demikian. Atau mengingatkan ketika imam itu apa namanya baca suratnya itu apa? Lupa atau tidak nyambung ya. Kelonjatan satu ayat sehingga diingatkan oleh makmum boleh karena masih berkaitan dengan sholat gitu. Boleh kalau masalah itu. Oke, kalau kalian Bu, oke. Kalau kita sholat pas takbiratul ihram, kemudian ada tamu mendesak atau kita kurungkan sholatnya gimana? Boleh nggak? Allah apa? Tamu. Assalamualaikum. Waduh, tak urus sih. Kan, iya. Itu ada dalam satu hadis ya. Yang mana artinya apabila kalian itu melaksanakan sholat lalu ada tamu terlebih yang memanggil namamu itu orang tuamu. Dalam hadis ini ibunya memanggil. Misalkan apa kita sama saya apa bagaimana ini? Nah, katakan yang Nabi batalkan temui ibumu. Itu teks dalam hadis hadisnya kuat katanya soleh. Ulama fikih memperinci itu sholat yang mana? Sholat yang mana? Apabila dia itu sedang melaksanakan sholat fardu, maka tidak boleh dibatalkan, maka wajib kita mengeraskan Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah, mengeraskan supaya apa tamu atau orang tua kita tahu, oh lagi sholat, oh anakku sih sholat. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah batalkan, lebih afdal batalkan. Itu katakan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan sekarang, bagaimana seseorang itu membatalkan sholat fardu tanpa ada udzur? Bagaimana hukumnya? Haram. Ketika sholat Allahu Akbar, sholat maghrib misalkan atau sholat zuhur, Allahu Akbar, kita sholat zuhur. Assalamualaikum. Waduh kan, larang. Nah, bagaimana kita membatalkan? Haram, kita dosa. Pahami gini? Supaya tidak dosa bagaimana? Ini ada ilmu teka-teki fikih. Supaya tidak haram, tidak dosa, yaitu ketika kita sholat Allahu Akbar sholat fardu. Ada tamu, Assalamualaikum. Dan tamu ini penting. Lekak direken, dia itu nanti tersinggung. Lekak direken karena ini job besar. Orangnya akan pindah ke orang lain. Waduh, belain ini. Emang marahnya. Bagaimana? Batal enggak? Bagaimana supaya membatalkan sholat tapi tidak dosa, tidak haram? Bagaimana? Yaitu ketika sholat Allahu Akbar, sholat fardu kan tidak boleh dibatalkan. Kalau dibatalkan hukumnya apa? Haram. Ya sudah, ketika kita sholat niat pertengahan sholat kita niat apa? Niat pindah apa? Pindah niat. Kalau kita sholat maghrib misalkan atau sholat zuhur, sholat pada zuhur Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jogging. Eman. Bagaimana supaya kita membatalkan sholat itu tidak haram? Yaitu pindah niat. Di hati kita, aku niat sholat sunnah. Saya niat sholat sunnah. Di dalam pertengahan sholat lagi, sholat fardu dipindah menjadi sholat sunnah. Lalu dibatalkan sholatnya. Apakah boleh? Boleh. Dosa? Boleh. Boleh. Jelas ya? Paham gini? Oke,
Insya Allah pertemuan keluarga ini. Betul kan? Yang berkaitan dengan bicara. Tadi kan dehem Ustaz. Bagaimana Berdehem, kalau batuk, terus mungkin pahing, dan sampai gitu. Bagaimana? Kalau angop, misalkan soalnya kalau satu huruf panjang kan batal. Sengaja batal. Paham ya? Jadi ketika sholat angop, terus kaki tutupi langsung koyo cangkokan boyo. Bagaimana satu huruf panjang batal. Itu kalau angop. Kemudian kalau wahing dilihat, kalau bersihnya tidak batal. Tapi kalau ada orang itu wahing tapi dipanjangkan, wahing, bagaimana batal? Kesimpulannya satu huruf kalau dipanjangkan batal. Paham ya? Kalau wahing tidak batal. Tapi ada yang gitu ada pernah saya alami. Saya tahu apa namanya, ada teman ya atau sahabat wah ini dua bagaimana batal, ulangi yang sholatnya. Paham ya? Betul balik? Yang batuk tadi kalau enggak. Atau kan banyak. Oke. Kalau batuk karena ada udur karena ada udur maka tidak batal. Udur tuh ya, udur. Kalau nggak ada udur seperti apa anak kecil gitu kan nggak ada udur mengingatkan atau misalkan apa anak orang itu makan contoh apa teman-teman kita makan habis itu pakai talam satu talam biasanya 5 orang 4 orang ayo itu saya sholat itu sikap di sisa kita bukan macam batuk padahal tidak batuk mengingatkan nenono jadi saya nenono bagaimana batal ya. Tapi kalau tidak ada kalau ada udur karena memang gatal Sakit. ada udur tidak batal. Saya lanjutkan tinggal sedikit. Laukana musolli shoiman, seandainya orang yang sholat itu dalam keadaan berpuasa. Wa sholatin muqamah fi hadid dohir, ada dahat dalam batas dohir yaitu huruf apa? Huruf apa? Keluar dari makhraj huruf kha ya. Wa ta'addara ikhrajuha, dan dia sulit untuk mengeluarkan huruf apa? Dahat kecuali pakai huruf kha. Kan batasnya huruf kha. Kalau sudah ha kan memang batal ya. Kha. Jadi ada dahat ketika sholat Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyantol. Ayo coba. Gitu Pak. Bagaimana? Dia butuh untuk apa? Untuk mengeluarkan dia. Kalau dia telan, sholatnya bisa apa? Sholatnya kalau huruf kha kan apa namanya tidak batal. Kalau ha baru batal, kan gitu. Tapi kalau dia telan, permasalahan ini masalah saya puasa. Bagaimana? Bisa batal puasa saya. Maka apa? Dia keluarkan pakai huruf kha. Akhirnya keluar. Apa dahatnya? Dilap pakai tisu atau pakai sepat atau pakai sapu tangan. Nah, hukum mengeluarkan dia dan bagaimana sedangkan dia dalam keadaan puasa, hukumnya boleh tidak batal. Kalau orangnya tidak puasa, langsung ya batal. Jelas ini kemudian yang terakhir, lau tanah imam, seandainya imam tanahmu berderham, fatahara minhu harfan, kemudian keluar 2 huruf dari bacaan imam tersebut. Tadi imam sholat mengatakan kita maklum ya tidak ada udur. Pertanyaannya, apakah sholat kita itu sah atau batal? Apa kita niat pisah dengan
gitu loh. Sedangkan makmum nggak ada masalah dengan tenggorokannya. Pertanyaannya, kan si imam sudah mengeluarkan dua huruf, dua huruf sudah. Si makmum kan tidak ada apa? Nggak ada udur dengan tenggorokannya. Pertanyaannya, sholatnya makmum tersebut masih dikatakan sah kalau mengikuti imam? Apa sih makmum itu harus pisah dengan imam? Apa sholatnya makmum itu kalau meneruskan dengan imam batal? Gitu loh. Apa ini? Karena imam yang mengatakan dua huruf, gitu loh. Pertanyaan makmumnya batal apa enggak sholatnya? Di sini disebutkan la yajib, apa? Tidak batal. Sholatnya makmum lanjutkan saja. Ihtimal udur. Karena kemungkinan imamnya itu ada udur. Nah mungkin kalau bagi audisian seperti tidak sengaja atau dia lupa imam tersebut. Li'anna dhahir, nah ini yang kita ambil. Li'anna dhahir karena sesungguhnya imam umumnya itu apa? Taharrusu anil mubtilat, menjaga hal-hal dari sesuatu yang membatalkan sholat. Imam itu tahu kalau dia keluar dua itu batal sholatnya. Tapi dia kenapa kok semacam itu? Mungkin ada udur gitu loh. Di sini sebenarnya mungkin ada udur. Terus sholat saya bagaimana? Lanjutkan saja sah. Tidak usah dia Pak dipisah. Itu tentang berbicara di dalam pertengahan sholat. Ada pertanyaan tentang berkaitan dengan berbicara atau keluar huruf dari lisan ketika sholat? Ya, Bu. Kembali ke rukun sholat. Saat sujud itu kaki itu merapat atau enggak? Penggan. Kalau rapat boleh. Makro tadi. Yang penting kaki tersebut ketika sujud ya, bukan ngawang atau gelendreng, tapi ditekan. Ya, tidak harus jari-jari semuanya itu nekuk semua enggak. Perwakilan saja hanya tangan, kaki kiri, kaki kanan, hanya jempolnya saja yang untuk. Boleh. Kakinya itu merapat gini. Kemudian ketika sujud, ya kaki tersebut rapat. Bagaimana boleh, tapi makruh. Sunahnya enggak. Gitu. Paham ini ya? Teman-teman. Jadi gini Ustaz, jadi terkait aurat. Jadi memang aurat itu kan ada banyak ikhtilaf. Dengkul itu kalau madzhab Syafi'i kan auratul rajul baina surah wa rukbah. Tapi imam lain kan enggak masuk. Nah, ketika sujud itu dilihat dari belakang itu kalau nggak dirapatkan itu kelihatan. Ada yang mau semacam ini. Monggo penjelasannya Ustaz. Ketika seseorang itu sujud harus syarat daripada sahnya sholat harus tertutup aurat, tidak boleh kelihatan aurat. Contoh misalnya, sholat di sini di sarung ini ada peletikan rokok sehingga bolong, walaupun kecil itu tidak sah sholat. Kalau kelihatan auratnya, kalau di bawah lutut, walaupun bolong kawat dia udah tidak masalah, ya. Tapi di atas lutut sampai pusat, di bawah pusat sampai lutut ini tidak boleh terbuka atau tertutup. Nah, itu harus tertutup ketika seseorang sholat. Ketika dia rukuk nggak boleh terlihat, ya. Kalau seandainya pertengahan sholat, ketika pertengahan sholat
samping, depan, belakang, atas tidak kelihatan. Itu untuk kalau. Tapi kalau dilihat dari bawah kelihatan, maka masih dikatakan sah. Contoh misalkan kita sholat, anak kita dulu atau teman kita dulu, wih kak, waduh bagaimana? Ya tolong tidak, apakah batal sholatnya? Enggak batal. Paham ya? Karena dilihat dari bawah. Ketika sujud, ketika sujud, bagaimana? Ketika sujud, kadang orang itu terbuka nih, kelihatan lututnya. Kalau kelihatan lututnya, maka batal. Kalau tidak kelihatan, maka apa? Tidak apa? Batal. Terus bagaimana seseorang itu sholat, tapi dia itu maaf tidak pakai rangkepan, gitu loh, tidak pakai celana pendek gitu kan? Ya. Bukan maaf, pakai sini bukan, mau buah aja kayak itu ya. Tapi pakai celana pendek di bawah lutut. Ya sudah maaf. Ketika dia tidak sujud, ininya maaf ya, katanya ini, ininya dipegang, baru sujud. Nah, ketika sujud kan sudah tidak kelihatan, Pak. Jadi maaf, ininya yang bukan yang di depan ya, yang di sini, yang di belakang, di sini kanan. Ditarik, habis itu. Nah. Tapi kalau misalnya tidak ditarik, kemudian kelihatan, itu ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Untuk hati-hati kita ambil ini tadi cara salahnya kemarin ditarik supaya sholat kita benar-benar sah. Kan banyak orang sholat ketika kita sujud kita bilang ketok tenggoli. Ketika sujud kan kelihatan apa? Lubang bagian mana? Bagaimana kalau kelihatan? Batal. Kalau nggak bisa pakai cara ini, itu tadi dirapatkan. Ketika sujud dirapatkan kakinya. Cek ketok tenggoli. Bagaimana sah? Karena untuk kemaslahatan sah dan tidak saja sholat, bukan masalah makruh dan makruhnya. Tapi apakah sholatnya itu makruh? Tetap makruh. Sunahnya dibuka. Tapi kan dibuka kan ya batal sholat itu. Ya sudah. Diwajibkan ambil rapatkan saja. Cuma tetap sholat kita apa? Makruh. Sunahnya bagaimana supaya kita itu benggang, kemudian dapat sunah dan sholat kita tidak batal. Ya pakai apa? Pakai celana atau apa? Amin. Tetap balik. Sabun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngajinya kita ini betul-betul bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, mudah-mudahan sholat kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan mengaji kita, niat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, hajat kula panjenengan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hutang, mudah-mudahan hutangnya cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki permasalahan, mudah-mudahan masalahnya cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan segera diberikan pekerjaan oleh Allah dengan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam